Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dari sini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang menerapkan pengertian inventarisasi sarana dan prasarana. Pengertian inventarisasi merupakan kegiatan pendapatan barang, pencatatan dan pelaporan sarana dan prasarana di kantor atau perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan guna perusahaan dan pengawasan yang efektif. Yang kedua, ada tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor yang terkait dengan melakukan inventarisasi barang. Yang kedua, untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk memelihara dan penghapusan sarana dan prasarana oleh sebuah kantor. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu kantor yang dapat dinilai dengan uang. Dan yang terakhir, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor yang telah dikelola pada setiap periodenya. Yang ketiga adalah manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Yang A, menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun strategi untuk negara. Yang B, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang C, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam membuat barang. Yang ketiga ada dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dasar hukum pengelolaan inventarisasi untuk barang-barang milik negara terdapat pada peraturan pemerintah PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang mengelola barang milik negara atau daerah yang mengatur tentang hak kepemilikan, pengelolaan dan hak atas kuasa harta atau kekayaan milik negara. Yang A ada pembinaan umum. Adalah presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Moneter. Yang B, membina badan inventarisasi PBI adalah Menteri yang secara fungsional dilakukan oleh pejabat eselon 1. Yang C, penguasaan dalam inventarisasi oleh semua pejabat eselon 1 dan mewakili atau pembantu pengusahaan. Dan yang terakhir adalah inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan lembaga penemu dalam inventarisasi atau LHOPDI. Yang kedua, menyediakan buku induk dalam inventarisasi atau BIDI. Yang ketiga, menyediakan buku golongan dalam inventarisasi atau BGBI. Yang keempat, menyiapkan kode klarifikasi dalam inventarisasi. Yang kelima, menyediakan daftar pedagang dan pengguna barang. Dan yang terakhir, menyediakan daftar pada wilayah. Sekian presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan barang, pencatatan dan pelaporan sarana dan prasarana milik kantor atau perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan guna perusahaan dan pengawasan yang efektif. Yang B, manfaat, tujuan, serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Tujuannya untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana, untuk menghemat
keuangan sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu kantor. Manfaat untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan, untuk memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang. Dasar hukum. Dasar hukum inventarisasi untuk barang-barang milik negara terdapat pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang mengatur tentang hak kepemilikan pengelolaan barang dan hak atas kuasa harta atau kekayaan milik negara. Yang C. Langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan lembar hasil of-name barang inventarisasi. Yang kedua, menyiapkan buku induk barang inventarisasi. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventarisasi. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventarisasi. Yang kelima, menyiapkan data kode akuntan pengguna barang. Yang keenam, menyiapkan daftar kode wilayah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan sarana dan prasarana mengenai menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. Poin-poin yang akan dibahas mengenai pengertian inventarisasi, tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Pengertian inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan barang, pencatatan dan pelaporan sarana dan prasarana milik kantor atau perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor atau perusahaan guna pengurusan dan pengawasan yang efektif. Tujuan dari inventarisasi sarana dan prasarana yaitu untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki suatu kantor terkait yang telah melakukan inventarisasi barang. Juga untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana oleh sebuah kantor sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu kantor yang dapat dinilai dengan uang dan untuk memudahkan pengawasan dari pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor yang telah dikelola pada setiap periodenya. Yang ketiga ada dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dasar hukum pengelolaan inventarisasi untuk barang-barang milik negara terdapat pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang mengatur tentang hak kepemilikan, pengelolaan dan hak atas kuasa harta atau kekayaan milik negara. Yang keempat ada manfaat inventarisasi sarana dan prasarana, yaitu untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengeluaran barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman pengarahan pengadaan barang. Yang keempat, memberikan data dan informasi dalam bentuk menentukan keadaan barang tua, rusak atau lebih sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya. Yang kelima, memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Yang terakhir adalah langkah inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan lembar hasil of-name barang inventarisasi atau LHOPBI. Yang kedua, menyiapkan buku induk barang inventaris.
atau BIBI. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGBI. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Yang kelima, menyiapkan daftar kode penggunaan barang. Yang keenam, menyiapkan daftar kode wilayah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. Pengertian inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pendaftaran barang atau pencatatan dan pelaporan sarana dan prasarana milik kantor atau perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana guna penyelidikan dan penguatan yang efektif. Yang B, tujuan manfaat serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, tujuan inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor terkait yang telah melakukan inventarisasi barang. Yang B. Untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana. C. Sebagai bahan atau pedoman untuk kekayaan suatu kantor yang dapat dinilai dengan uang. D. Untuk memudahkan pengawasan dan pengadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor yang telah dikelola pada setiap periodenya. Yang kedua, manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut. A. Menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun. Yang B. Memberikan data informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pembahasan pengadaan barang. C. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. D. Memberikan data informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. E. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengadaan barang. Yang ketiga, dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dasar hukum pengolahan inventarisasi untuk barang-barang memiliki negara terdapat pada peraturan pemerintah PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengolahan barang memiliki negara atau daerah pejabat penanggung jawab atas kekayaan milik negara, yaitu sebagai berikut. A. Pembina untuk penum adalah presiden yang secara fungsional dilakukan oleh menteri. B. Pembina barang inventarisasi oleh semua pejabat eselon 1 dan Kanwil. Yang C. Pembina barang inventarisasi PBI adalah materi yang secara fungsional dilakukan oleh pejabat eselon 1. D. Unit pengurusan barang milik satu negara berada. E. Penanggung-jawaban pengawasan barang inventarisasi PBI oleh kepala kantor. Yang C. Langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. Menyiapkan lembar hasil orname barang LOPBI. D. Menyiapkan buku induk barang inventarisasi PBI. D. Menyiapkan buku golongan barang inventarisasi BGBI. D. Menyiapkan kode klasifikasi barang inventarisasi. E. Menyiapkan daftar kode akuntan penggunaan barang. F. Menyiapkan data kode wilayah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian inventarisasi.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi adalah kegiatan pendataan barang, pencatatan dan pelaporan sarana prasarana milik kantor atau perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan guna pengawasan yang efektif. B. Tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Penatausahaan milik barang atau kekayaan pada suatu kantor layaknya disebut inventarisasi, menunjuk pada barang atau benda secara resmi menjadi milik kantor tersebut. Adapun barang sebagai objek yang dicatat yang berupa benda atau barang ternama disebut barang inventaris. Berikut adalah penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. 1. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana. Secara hukum, inventarisasi dilakukan untuk proses penyempurnaan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana. B. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu kantor yang dapat dinilai dengan uang. 3. Dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dasar hukum pengelolaan inventarisasikan untuk barang-barang milik negara terhadap pada peraturan pemerintah PP nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan rangkuman bab 4 menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. A. Pengertian inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan barang, pencatatan dan penerapan barang, sarana dan prasarana milik kantor atau perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan guna pengurusan dan pengawasan yang efektif. B. Tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. 1. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor terkait telah melakukan inventarisasi. B. Untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana oleh sebuah kantor. C. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu kantor yang dapat dinilai dengan uang. 2. Manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. A. Menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. B. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. C. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. D. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pemanasan barang. 3. Dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dalam pengaturan pemerintah tersebut disebutkan institusi dan pejabat penanggung jawab atas kekayaan milik negara, yaitu A. Pembinaan umum. Pemum adalah presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Moneter. B. Pembinaan barang inventarisasi. PBI adalah menteri yang secara fungsional dilakukan oleh
pejabat ekspor. C. Pemesanan barang inventarisasi oleh semua pejabat ekspor 1 dan kepegawai pembantu pengusahaan. C. Langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. 1. Menyiapkan lembar hasil operan barang inventarisasi LHOPRI. Lembar hasil operan barang inventarisasi adalah daftar yang membuat identitas barang saat dilakukan penghitungan periode. 2. Penyimpanan buku induk barang inventarisasi (BIB). Buku induk barang inventarisasi adalah buku induk registrasi tempat mencatat segala macam barang inventarisasi, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. 3. Menyiapkan buku golongan barang inventarisasi (PGBI) adalah buku pembantu tempat mencatat barang-barang inventarisasi menurut golongannya masing-masing berdasarkan kode klarifikasinya dan kode pokok barang. 4. Menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Kode akuntan pengguna barang menunjukkan lokasi keberadaan barang milik atau kekayaan negara. 5. Menyiapkan daftar kode wilayah. Kode wilayah barang menunjukkan lokasi wilayah keberadaan sarana dan prasarana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang penerapan inventarisasi sarana dan prasarana. Di sini ada pembahasan yang pertama, pengertian inventarisasi. Yang kedua, tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu ada pengertian inventarisasi. Menurut Ibrahim Fadal 2004 menjelaskan bahwa inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman yang berlaku. Yang kedua yaitu ada manfaat serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Tujuan inventarisasi sarana prasarana secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor terkait yang telah melakukan inventarisasi barang. B. Untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana oleh sebuah kantor. C. Sebagai bahan dan pedoman untuk menghitung kekayaan suatu kantor yang dapat dinilai dengan uang. Yang D. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor yang telah dikelola pada setiap periodenya. Yang kedua yaitu ada manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu kantor yang lengkap, teratur, dan berkelanjutan dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan pedoman dalam pengarahan pengadaan. Yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan pedoman dalam penyaluran barang. Dan yang keempat, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana.
Dasar hukum pengelolaan inventarisasi untuk barang milik negara terdapat pada Peraturan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara daerah yang mengatur tentang pihak kepemilikan, pengelolaan, dan hak atas kuasa harta atau kekayaan milik negara. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan institusi dan pejabat penanggung jawab atas kekayaan milik negara, yaitu A. Pembina Umum (Penum), B. Pembina Barang Inventarisasi (PBI), C. Penguasaan barang inventarisasi oleh semua pejabat eselon 1 dan Konkawil, D. Unit Pengurus Barang (UPB), E. Penanggung jawab pengawas barang inventaris PPBI, F. Untuk pengelola barang UPB, G. Bendahara adalah penguasa gudang. Yang C. Langkah-langkah inventarisasi dan prasarana. 1. Menyiapkan lembar hasil offline barang inventarisasi LHO-PBI adalah daftar yang memuat identitas barang saat dilakukan penghitungan periodik. 2. Menyiapkan buku induk barang inventarisasi BIBI adalah buku induk registrasi tempat mencatat segala macam barang inventaris, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan segala macam dan jenis yang dimiliki organisasi. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventarisasi BEBI adalah buku pembantu tempat mencatat barang inventaris menurut golongannya masing-masing berdasarkan kode klasifikasi dan kode pokok barang. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Yang kelima, menyiapkan daftar kode angkutan pengguna barang. Dan yang terakhir, menyiapkan daftar kode wilayah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Nuraini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang prasarana, yaitu menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. Beberapa pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian inventarisasi, yang kedua ada tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Yang terakhir ada langkah inventarisasi sarana dan prasarana. Pembahasan pertama yaitu ada pengertian inventarisasi. Menurut Ibrahim Bakadal 2004 menjelaskan bahwa inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman yang berlaku. Yang kedua, manfaat serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Pertama, tujuan inventarisasi sarana dan prasarana secara khusus. Inventarisasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor terkait yang telah melakukan inventarisasi barang. Yang kedua, untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana oleh sebuah kantor. Yang ketiga, silaturahmi atau pedoman untuk mendukung kekayaan suatu kantor yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor yang telah dikelola pada setiap metodenya. Kedua, ada manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu kantor yang lengkap, teratur, dan berkelanjutan dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya sebagai berikut.
inventarisasi untuk barang-barang milik negara terdapat pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara daerah yang mengatur tentang pihak, kepemilikan, pengelolaan, dan hak atas kuasa harta atau kekayaan milik negara. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan institusi dan pejabat penanggung jawab atas kekayaan milik negara, yaitu A. Pembina umum atau Pemum, B. Pembina barang inventarisasi atau PBI, C. Penguasaan barang inventarisasi oleh semua pejabat eselon 1 dan kawakil, D. Unit pengurusan barang atau UPB, E. Penanggung jawab pengawasan barang inventaris atau PPBI, F. Unit pengelola barang atau UPB, dan terakhir benda harta adalah penguasa gudang. Benda harta adalah penguasa gudang. Dan pembahasan terakhir yaitu adalah langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. Pertama, menyiapkan lembar hasil open barang inventaris atau LHO PBI adalah daftar yang membuat identitas barang saat dilakukan penghitungan periodik. Yang kedua, menyiapkan buku induk barang inventaris atau BIBI adalah buku induk registrasi tempat tercatat segala macam barang inventaris, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan segala macam dan jenis yang dimiliki organisasi. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGBI adalah buku pembantu tempat mencatat barang-barang inventaris menurut golongannya masing-masing berdasarkan kode klasifikasi dan kode pokok barang. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Yang kelima, menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Dan yang terakhir, menyiapkan daftar kode wilayah. Sekian penjelasan tentang menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang inventarisasi. Yang pertama, pengertian inventarisasi. Menurut para ahli, inventarisasi memiliki beberapa pengertian, diantaranya sebagai berikut. 1. Ibrahim Fadel 2014 menjelaskan bahwa pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan yang berlaku. B. Tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Penentuan barang milik atau kekayaan pada suatu kantor layaknya disebut inventarisasi. Adapun barang sebagai objek yang dicatat yang berupa benda atau barang tahan lama disebut barang inventarisasi. Yang pertama, tujuan inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi dilakukan untuk proses penyempurnaan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana. 2. Manfaat inventarisasi sarana dan prasarana yaitu menyediakan data informasi dan memberikan data informasi. Yang ketiga, dasar hukum inventarisasi untuk barang-barang milik negara terdapat pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara. Yang C. Langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. 1. Menyiapkan lembar hasil oknem barang inventarisasi LHOPBI, daftar yang memuat identitas barang saat dilakukan penghitungan periodik. Yang kedua, menyiapkan buku induk barang inventarisasi atau BIBI, buku induk registrasi tempat pencatatan dan segala macam barang inventaris, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventarisasi atau PGBI,
atas dan mencari kembali barang tersebut. Yang kelima, menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Kode akuntan pengguna barang menunjukkan barang milik atau kekayaan negara. Yang keenam, menyiapkan daftar kode wilayah. Kode wilayah barang menunjukkan lokasi keberadaan sarana dan prasarana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan barang, pencatatan dan pelaporan sarana dan prasarana milik kantor atau perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan guna pengurusan dan pengawasan yang efektif. Yang B, tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi dalam sarana dan prasarana. 1. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. 1. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor terkait yang telah melakukan inventarisasi barang. 2. Untuk menghemat keuangan baik dalam pembelanjaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana oleh sebuah kantor. 3. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu kantor yang dapat dinilai dengan uang. 4. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor yang telah dikelola pada setiap periodenya. 2. Manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Yang A. Menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. B. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. C. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. D. Memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang tua, rusak, atau lebih sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya. E. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. 3. Dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan institusi dan pejabat penanggung jawab atas kekayaan milik negara, yaitu A. Pembinaan umum atau PEMUM adalah presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Moneter. B. Pembinaan barang inventaris atau PBI adalah menteri yang secara fungsional dilakukan oleh pejabat eselon 1. C. Penguasaan barang inventarisasi oleh semua pejabat eselon 1 dan Akademil atau pembantu penguasaan. C. Langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. 1. Menyediakan lembar hasil onen barang inventarisasi atau LOPBI. Lembar hasil onen barang inventarisasi adalah lembar daftar yang membuat identitas barang saat dilakukan penghitungan periodik. 2. Menyiapkan buku induk barang inventaris atau BIBI. Buku induk barang inventaris atau BIBI adalah buku induk registrasi tempat mencatat segala macam barang inventaris, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. 3. Menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGBI adalah buku pembantu tempat mencatat barang-barang inventaris menurut golongannya masing-masing berdasarkan kode klasifikasi dan kode pokok barang. 4. Menyiapkan barang klasifikasi barang inventaris. Pada dasarnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penggolongan barang adalah terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan mencari kembali barang tertentu baik secara fisik maupun secara administratif. 5.
angkutan penggunaan barang. Kode angkutan penggunaan barang menunjukkan lokasi keberadaan barang milik atau kekayaan negara. 6. Menyiapkan daftar kode wilayah. Kode wilayah barang menunjukkan lokasi wilayah keberadaan sarana dan prasarana. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. Pengertian inventarisasi. Menurut para ahli, inventarisasi memiliki beberapa pengertian di antaranya sebagai berikut. Menurut Ibrahim
dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Pertama, ada tujuan inventarisasi sarana dan prasarana, yaitu untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor, menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana kantor, sebagai pegangan untuk menghibur kekayaan suatu kantor yang dapat dinilai dengan uang, memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki suatu kantor. Kedua, ada manfaat inventarisasi sarana dan prasarana, yaitu menyediakan data dan informasi yang berangkat menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan, memberikan data dan informasi yang disediakan untuk pedoman dalam penanganan pengadaan barang, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengelolaan barang, memberikan data dan informasi dalam menentukan pengadaan barang sebagai dasar untuk menetapkan penghapusannya, memberikan data dan informasi dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian barang. Ketiga, dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dasar hukum pengelolaan inventarisasi untuk barang-barang milik negara terdapat pada peraturan pemerintah PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang mengatur tentang hak pemilikan, pengelolaan dan pengelolaan harta atau kekayaan milik negara. Yang terakhir adalah inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu menyiapkan lembar bersifat negara inventarisasi atau PBI. Yang kedua, menyiapkan lembar inventarisasi BIBI. Yang ketiga adalah menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGBI. Yang keempat adalah menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Yang kelima adalah menyiapkan daftar kode pembuatan pengguna barang. Yang terakhir adalah menyiapkan daftar kode wilayah. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurutnya saya di sini, saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan barang, pencatatan dan pelaporan sarana dan prasarana milik kantor atau perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor
Tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. 1. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana secara umum. Inventarisasi dilakukan untuk proses penyempurnaan hukum dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor. 2. Manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu kantor yang dapat teratur. 3. Daftar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dasar hukum pengelolaan inventarisasi untuk barang-barang milik negara terhadap pada peraturan pemerintah PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. C. Langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. 1. Menyiapkan hasil objek barang inventaris LHOPBI. Lembar hasil objek barang inventarisasi LHOPBI adalah daftar yang membuat identitas barang saat dilakukan perhitungan periode. 2. Menyiapkan buku induk barang inventarisasi BIBI. Buku induk barang inventarisasi BIBI adalah buku induk registrasi tempat pencatatan segala macam barang inventarisasi, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dengan segala macam jenisnya yang dimiliki oleh organisasi. 3. Menyiapkan buku golongan barang inventarisasi BIBI adalah buku pembantu tempat pencatatan barang-barang inventaris menurut golongannya masing-masing berdasarkan kode klasifikasi dan kode pokok barang. 4. Menyiapkan kode klasifikasi barang inventarisasi. Kode yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penginventarisasi barang akan melambangkan nama atau uraian kelompok atau jenis barang dalam bentuk deretan angka. Yang 5. Menyiapkan daftar kode angkutan pengguna barang. Kode angkutan pengguna barang menunjukkan lokasi keberadaan barang atau kekayaan negara. 6. Menyiapkan daftar kode wilayah. Kode wilayah barang menunjukkan lokasi wilayah keberadaan sarana prasarana. Kesimpulannya, inventarisasi sarana dan prasarana adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang negara ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menerangkan hasil rapat saya tentang penerapan inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, ada pengertian inventarisasi. Pengertian inventarisasi merupakan kegiatan barang, pencatatan, dan pelaporan sarana dan prasarana milik kantor atau perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan guna pengurusan dan pengawasan yang efektif. Yang kedua, tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Tujuannya untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana untuk menghemat keuangan sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu kantor. Manfaatnya untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan untuk memberikan informasi dalam menentukan keadaan barang. Dasar hukumnya adalah dasar hukum inventarisasi untuk barang milik negara terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang mengatur tentang hak kepemilikan, pengelolaan dan hak atas kuasa harta atau kekayaan milik negara. Yang ketiga adalah melakukan inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan lembar hasil objek barang inventarisasi atau LHOPBI. Yang kedua, menyiapkan buku induk barang atau BIBI. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi sarana prasarana. Yang pertama, tujuan inventarisasi sarana dan prasarana yaitu untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor terkait yang telah melakukan inventarisasi barang. Yang kedua, manfaat inventarisasi sarana dan prasarana yaitu untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan untuk memberikan data atau informasi dalam menentukan keadaan barang. Yang ketiga, dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana yaitu dasar hukum inventarisasi barang dan negara terdapat pada peraturan pemerintah PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang negara negara yang mengatur tentang kepemilikan pengelolaan dan swasta serta otoritas negara. C. Langkah inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan membuat hasil OPM barang inventarisasi atau LHOPWB. Yang kedua, menyiapkan buku hidup barang inventarisasi atau BPWB. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BPWB. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Yang kelima, menyiapkan daftar kode kebutuhan pengguna barang. Yang keenam, menyiapkan daftar kode wilayah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Yang pertama,
Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan barang, pencatatan, dan pelaporan sarana dan prasarana milik kantor atau perusahaan dalam tujuan untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan guna pengurusan dan pengawasan yang efektif. B. Tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, tujuan inventarisasi sarana dan prasarana. Secara umum, inventarisasi dilakukan untuk proses penyempurnaan, pengurusan, dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor. Yang kedua, manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan investasi dalam penggunaan barang. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan gambar petunjuk dalam pengelolaan barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi dijadikan bahan pengembangan dalam penyaluran barang. Yang keempat, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang sebagai dasar untuk menetapkan pelaku sanksi. Yang terakhir, memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pembagian barang. Ketiga, dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dasar hukum pengelolaan inventarisasi undang-undang negara baik yang bergerak dan segala macam jenisnya yang dimiliki oleh organisasi. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventarisasi atau BGBI adalah untuk membantu tentang mencatat barang dalam koperasi menurut golongan masing-masing berdasarkan pada pokok barang. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventarisasi, kode yang inventarisasi barang akan melambangkan nama atau uraian kelompok atau jenis barang dalam bentuk deretan angka atau kode. Yang kelima, menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang, kode akuntan pengguna barang menunjukkan lokasi barang milik atau kekayaan barang. Dan yang terakhir, menyiapkan daftar kode wilayah. Kode wilayah barang menunjukkan lokasi wilayah keberadaan sarana. Belum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini mempresentasikan tentang menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. Mengenai inventarisasi merupakan kegiatan pendataan barang, pencatatan dan pelaporan sarana dan prasarana dari kantor atau perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan, pengurusan
poin-poin yang dibahas yaitu yang pertama ada pengertian inventarisasi, selanjutnya ada tujuan inventarisasi, manfaat inventarisasi, dasar hukum dan penerapan inventarisasi. Yang pertama adalah inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan dalam pencatatan dan evaluasi sarana, melibatkan atau pesertaan dengan tujuan mengumpulkan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh operator atau perusahaan guna urusan pengawasan efektif. Inventarisasi yang baik mampu mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana. Itu adalah tujuan inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, untuk menjaga dan menetapkan efektif administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor terkait dengan melakukan inventarisasi barang. Yang kedua, untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana oleh sebuah kantor. Yang ketiga, sebagai barang atau pedoman untuk mendukung pengalihan suatu kantor yang dapat dinilai membuang. Yang keempat, untuk mengurangi pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor yang dapat dipotong pada setiap periode. Selanjutnya yaitu ada manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyediakan data dan informasi dalam menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan. Yang kedua, memberikan data dan informasi untuk pendidikan barang atau pedoman dalam penyaluran barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk pendidikan barang atau pedoman dalam pengelolaan pengadaan barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi dalam menentukan barang, uang, usaha, atau lebih sebagai dasar untuk menetapkan pengawasannya. Dan ketiga, memberikan data dan informasi dalam rangka melakukan pengawasan dan pengelolaan barang. Selanjutnya, dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dasar hukum pengelolaan inventarisasi untuk pengelolaan milik negara terdapat pada peraturan pemerintah (PPP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang mengatur tentang kepemilikan pengelolaan dan mengenal atas kualitas fakta dan kekayaan milik negara. Dan yang terakhir ada apa-apa inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan lembar SPP barang inventarisasi atau LIBOP. Dan yang kedua, menyiapkan buku induk barang inventaris atau BIB. Dan yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGB. Selanjutnya, menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, berdasarkan pengertian beberapa yang kedua, tujuan manfaat serta dasar hukum. Inventarisasi sarana dan prasarana.
terkait inventarisasi sarana dan prasarana. Pengertian inventarisasi. Menurut para ahli, inventarisasi memiliki beberapa pengertian yang teknis sebagai berikut. 1. Indikasi pada berlipat. Menjelaskan bahwa inventarisasi adalah pencatatan yang benar-benar data barang milik negara secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan dan ketentuan berlaku. 2. Delegasi 2002. Inventarisasi adalah kegiatan yang memuat nama milik investasi. 3. Lepas verifikasi untuk menyediakan data atau informasi yang memiliki dan sebagai masalah Lu ngerjain struktur apaan? Pemahaman aliansi dan tahun 2012. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau penataran barang secara tertib dan teratur. Untuk keperluan pengurusan dan pencatatan ini harus disediakan instrumen administrasi antara lain buku penerimaan barang, buku pembelian barang, buku inventaris, buku golongan inventaris, buku bukuan inventaris, dan buku stok barang. Dua dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. 1. Keduanya inventarisasi sarana dan prasarana untuk menjaga dan menciptakan sertifikasi sarana dan prasarana. B. Untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan serta mengkhususkan prasarana. C. Sebagai bahan pedoman untuk mendukung kekayaan suatu kantor. Ya, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana. 2. Manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. A. Menyediakan data dan informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan. B. Memberikan data informasi. C. Memberikan data informasi untuk menjadikan bahan kebutuhan dan pengembangan barang. D. Memberikan data dan informasi dalam bentuk tekanan barang atau bentuk uang atau lebih. E. Memberikan data dan informasi pengawasan dan pengendalian barang. Dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana yaitu pembinaan umum atau UPM adalah presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan yang selanjutnya dilengkapi kepada Direktorat Jenderal Moneter. Pembinaan barang inventarisasi atau PBI adalah menteri yang secara fungsional dilakukan oleh pejabat eselon 1. C. Penguasaan barang inventarisasi oleh seluruh pejabat eselon 1 dan kapabel atau pembantu penguasa. Ini pengurusan barang UPB adalah kantor operasi dan tempat barang milik pengadaan. E. Penanggung jawab pengawas barang inventaris atau PPBI oleh kepala kantor kuasa menteri atau barang. F. Unit pengelola barang atau UPB yaitu orang yang mendedikasi menerima penyimpanan dan mengeluarkan barang serta kuasa barang. G. Pada umumnya dalam material adalah kelompok gudang. C. Langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana 1. Menyiapkan inventarisasi dengan barang inventarisasi atau daftar OPBI adalah daftar yang memuat identitas barang stabil dan penghitungan periode. 2. Menyiapkan buku induk barang inventarisasi atau BBI adalah buku registrasi tempat mencatat segala macam barang inventaris baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dan segala macam dan jenisnya yang dimiliki oleh organisasi. 3. Menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BBB. Buku golongan barang inventaris atau BBB adalah buku pembaruan pencatat barang-barang inventaris menurut golongan kualifikasi dan barang. 4. Menyiapkan suatu kualifikasi barang inventaris pada dasarnya tujuannya ini sampai dalam golongan barang adalah berdasarkan baik kebetulan efisien mencatat dan mencari kembali barang tersebut baik secara fisik maupun secara administratif. Sesuai melalui tersebut, pengelolaan barang menunjukkan dalam bentuk lambang selanjutnya atau kode yang nantinya menggunakan sebagai pengganti uang atau dengan penyiapkan golongan barang maupun penyedia barang. Sekian dari pembahasan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menjelaskan materi bab 4
inventarisasi sarana dan prasarana. Yang saya akan jelaskan adalah pengertian inventarisasi. Menurut para ahli, inventarisasi memiliki beberapa bagian. Yang pertama, Ibrahim Belvada 2004 menjelaskan bahwa inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. 2. Yang tahun 2002 dalam bukunya manajemen menjelaskan bahwa inventarisasi adalah sebuah daftar yang memuat nama-nama barang milik instansi. Berdasarkan pengertian Adianta, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi merupakan kegiatan pendaftaran barang, pencatatan barang, dan pelaporan sarana dan prasarana milik kantor adalah untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan guna perusahaan dan pengawasan yang efektif. Tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi. Manfaat sarana dan prasarana. Yang pertama, tujuan inventarisasi sarana dan prasarana untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor terkait yang telah melakukan inventarisasi barang. 2. Menghemat uang keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana oleh sebuah kantor. 3. Sebagai bahan kantor atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu kantor yang dapat dinilai dengan uang. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor yang telah dikelola pada setiap periodenya. 2. Manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. 2. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga, dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dasar hukum pengelolaan inventarisasi untuk barang milik negara terdapat pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang mengatur tentang hak pemilihan, pengelolaan, dan hak atas kuasa harta atau kekayaan milik negara dalam peraturan pemerintah tersebut, instansi, dan pejabat. Yang terakhir, langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan lembar hasil opname barang inventarisasi atau LHOPBI. 2. Menyediakan buku induk barang inventarisasi atau BIBI. 3. Menyiapkan buku golongan barang inventarisasi atau BGBI. 5. Menyiapkan daftar kode angkutan pengguna barang. Yang terakhir, menyiapkan daftar kode wilayah. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya. Pengertian inventarisasi. Menurut para ahli, inventarisasi memiliki beberapa pengertian di antara sebagai berikut. Yang pertama, Ibrahim Belvada 2004 menjelaskan bahwa inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara simetris, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa inventarisasi merupakan kegiatan pendataan barang, pencatatan, dan pelaporan sarana dan prasarana milik kantor atau perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor atau perusahaan guna pengurusan dan pengawasan yang efektif. B. Tujuan, manfaat, serta dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, tujuan inventarisasi sarana dan prasarana. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor terkait yang telah dilakukan inventarisasi barang. B. Untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk memelihara dan penghapusan sarana dan prasarana oleh sebuah kantor. Yang kedua, manfaat inventarisasi sarana dan prasarana. Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu kantor yang lengkap, teratur, dan berkelanjutan
antaranya sebagai berikut. A. Menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. B. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengolahan pengadaan barang. Yang ketiga, dasar hukum inventarisasi sarana dan prasarana. Dasar hukum pengelolaan inventarisasi untuk barang-barang milik negara terdapat pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang mengatur tentang hak kepemilikan, pengelolaan dan hak atas kuasa harta atau kekayaan milik negara. Dalam peraturan pemerintahan tersebut disebutkan institusi dan pejabat penanggung jawab atas kekayaan milik negara yaitu sebagai berikut. A. Pembina umum adalah presiden yang secara fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk selanjutnya dilimpahkan pada Direktorat Jenderal Moneter. B. Pembina barang inventarisasi PBI adalah menteri yang secara fungsional dilakukan oleh pejabat Direktorat 1. C. Langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, menyiapkan lembaran hasil dokumen barang inventarisasi atau LHOPBI. Yang kedua, menyampaikan buku induk barang inventarisasi atau BIBI. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventarisasi atau BGBI. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventarisasi. Yang kelima, menyiapkan daftar kode akuntan penggunaan barang. Dan yang terakhir, menyiapkan daftar kode wilayah. Sekian presentasi dari